Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang perintah dasar remote. Perintah dasar remote yang pertama yang akan kita bahas adalah perintah ls. Ls itu digunakan untuk melihat isi direktori ya teman-teman ya. Masih ingat ya pelajaran yang kemarin ya. Ls itu digunakan untuk melihat isi direktori. Teman-teman udah buka terminalnya, Linuxnya udah ya? Udah ya? Udah? Udah ya? Coba teman-teman masuk ke terminal ya. Sudah masuk ya terminal? Sudah masuk terminal? Coba teman-teman buka aplikasi System Tool. Nah di situ ada terminal. Terminal ya, sudah ya. Ya, nah ini ls ini digunakan untuk biasanya kita kalau di Windows itu kan untuk melihat isi direktori, perintahnya dir ya. Dir itu kan untuk melihat direktori. Nah kalau untuk di Linux kita gunakan perintah ls untuk melihat isi direktori. Coba teman-teman udah buka terminal ya? Udah ya? Coba teman-teman masuk ke directory home masing-masing. Coba ketik cd. Sudah? Spasi garis miring home. Sudah ya? Sudah ya? Sudah? Error. Oke teman-teman, coba di terminalnya teman-teman ketikin cd spasi slash home. Sudah? Sudah. Nah, perintah ls itu kan digunakan untuk melihat isi direktori ya. Nah kita mau lihat isi direktori di home itu isinya apa gitu. Cara penulisannya seperti ini. Cara format penulisan perintah ls di Linux itu seperti ini. Nama perintah spasi parameter. Nah contohnya kita menggunakan perintah ls ya. Nah perintah ls ini coba teman-teman ketik ls di terminalnya kemudian enter. Sudah ya. Di situ ada nama user masing-masing ya. Ada ya? Ada. Ada ya. Coba teman-teman masuk ke directory user masing-masing deh. cd spasi folder user masing-masing. Sudah ya? Sudah? Sudah ya? Nah sekarang kita mau melihat isi folder dari folder user kita. Perintahnya kan tadi ls ya, ls. Nah, perintah ls ini kan digunakan untuk melihat isi direktori. Nah kemudian perintah isi direktori ini apa aja parameternya? Misalnya kita ingin melihat besar file. Terus untuk melihat permission file tersebut atau directory tersebut, nah kita membutuhkan yang namanya parameter. Nah contoh kalau kita mau tahu parameter perintah Linux, coba teman-teman ketik ls spasi. Nah kalau di Linux kita mau lihat parameter, itu cukup ketikin help titik min help. Nah ini fungsinya untuk mengetahui parameter apa aja yang ada di perintah ls. Sudah ya? Sudah ya? Nah parameter yang ada di perintah ls ini ada min a. Min a itu artinya
kita bisa melihat isi dari semua file secara detail. Nah, terus ada perintah A besar. A besar itu lebih mirip ke min A juga. Biasanya dia dipakai digabung dengan parameter min L. Nah, sekarang kita mau lihat isi detail dari folder user kita itu. Berarti parameter yang kita gunakan adalah min A ya. Coba teman-teman ketik di situ ls spasi min A. Nah, ini min ini wajib ya. Jadi setiap parameter itu selalu didahului dengan min. Jadi kalau kita ketik ls min A, bisa nggak? Pasti error. Tuh, karena A itu nggak dikenal gitu loh. Nah, sekarang kita ketik ls spasi min A. Udah ya, di enter. Nah, itu kan secara detail ya. Bener ya? Jadi detail, nggak detail sih, jadi file-file yang hidden itu kebuka. Jadi di directory home itu nggak ada cuma file yang nampak kan sebelumnya file desktop, folder, dokumen, download, picture ya. Nah, kalau kita ketikin ls spasi min A, nah itu file yang hidden yang berextension depannya titik ini tuh akan muncul juga gitu loh. Jadi kita bisa tahu ada file hidden di directory tersebut. Paham ya? Paham nggak? Paham? Paham ya? Nah, sekarang kalau kita mau lihat detailnya, permission segala macam tuh, yang besar filenya berapa, jenis filenya, nah itu tadi perintahnya apa ya? ls min help. Nah, coba dicek di min help dulu ya. Di min help itu kalau kita mau lihat detail, ini ada perintahnya nih. Dia disebutnya listing format, long listing format. Jadi formatnya memanjang dan di situ dilengkapi dengan atribut-atributnya. Nah, sekarang kita ini ya, praktekin ya. Coba ketik ls spasi min berapa tadi? L ya. L kecil ya. Di enter. Nah, teman-teman bisa lihat kan ya? Perbedaannya dengan ls min A ya. Perbedaannya tahu ya? Jelas kan? Nah, kalau kita pakai ls spasi min L, kalau kita pakai ls spasi min L, nah di sini akan kelihatan tipe filenya atau tipe directory. Kalau dia D, itu menandakan bahwa itu directory. Kalau dia nggak ada min seperti ini, itu namanya file. Ngerti ya? Paham ya? Nah, kemudian di sini dikasih keterangan juga, dia ada permissionnya rwx, r strip x, r strip x. Nah, terus ada ownernya, di sini ada grupnya, besarnya file dan tanggal pembuatan. Paham ya? Nah, kalau min A tadi dia hanya untuk menampilkan file yang isi ada di directory itu beserta file hiddennya ya. Bener ya? Bener ya? Nah, terus bagaimana kalau kita mau menampilkan keduanya gitu? Waktu itu kita udah pernah bahas ya. Itu perintah parameter bisa dipakai sekaligus. Jadi nggak cuma satu parameter yang bisa kita pakai, itu bisa pakai dua sekaligus parameter. Contohnya kita mau lihat detailnya sekaligus file hiddennya gitu. Nah, coba teman-teman ketik ls spasi ya. Spasi
Terus min A L. pakai spasi lagi nggak? Nggak perlu ya. Ini boleh. Nah, dia parameter boleh kebalik-balik ya, boleh AL, boleh LA, boleh L spasi min A gitu. Nah, sudah ya? Sudah? Sudah ya? Nah, itu kan muncul semua ya. Muncul file yang hiddennya beserta permissionnya ya, secara detail. Benar nggak? Benar ya? Benar ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Belum ya? Nah, kemudian perintah selanjutnya apa? Perintah selanjutnya adalah kita ingin melihat isi sampai ke subdirektorinya. Nah, kalau tadi perintah yang awal kan ls itu dia nggak menampilkan isi direktori ya, benar nggak? Benar ya? Nah, coba teman-teman ketikin ls spasi min R besar ya. Nah, ini min R besar ini fungsinya untuk melihat isi direktori sampai ke subdirektorinya. Di enter. Nah, ini kan ada nama latihan copy. Nah, ini kan ada di dalam dokumen ya, benar ya? Nah, ini kan sampai ke dalamnya tuh bisa kelihatan sampai ke dalam subdirektori, benar nggak? Benar ya? Sampai sini ada yang tanya nggak? LS ngerti ya berarti ya? Ngerti apa bingung? 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 Bingungnya di mana ya? Oke, kita lanjut ya. Perintah dasar selanjutnya yang akan kita coba ialah perintah dasar more. More itu fungsinya untuk apa? More itu untuk menampilkan suatu file layar per layar. Maksudnya begini. Jadi besar layarnya kita misalnya segini ya, misalnya ya. Nah, terus kita punya file yang isinya tuh kalimatnya banyak, bisa 2 paragraf, 3 paragraf. Nah, itu akan ditampilkan sedikit demi sedikit per layar gitu, nggak sekaligus ditampilkan gitu. Coba teman-teman masuk ke direktori dokumen di usernya masing-masing, cd dokumen. Udah ya? Sudah masuk ke dokumen? Sudah? Dulu udah pernah bikin file ya? Udah belum? Sudah ya? Di ls aja deh, sudah atau belum? Sudah ya? Sudah ya? Sudah pernah bikin file ya? Nah, perintah more ini kita mau coba untuk buka file namanya latihan. File latihan ini udah kita buat sebelumnya. Isinya banyak, ada kalimat-kalimat. Nah, coba teman-teman ketikin more. Udah. Setiap perintah bisa spasi ya, more spasi, nama latihannya, nama filenya. Jadi setiap perintah harus di spasi, baru parameter atau nama file. Sudah ya? Di enter. Nah itu kan besar layar terminal saya kan sebesar ini ya, jadi yang hanya ditampilkan tuh 81%. Benar ya? Nah, ini dia ditampilkan layar per layar. Maksudnya dia nggak ditampilkan sekaligus. Benar ya? Nah, coba kalau kita kecilin layar terminalnya, coba teman-teman kecilin layar terminalnya. Sudah?
karena dia menampilkan per layar, nanti kita akan tahu bedanya. Tadi kan 81% ya para baris yang ditampilkan ya. Udah, coba teman-teman ketik more spasi nama latihannya tadi. Udah. Nah, sekarang yang ditampilkan hanya 48% kan dari isi file kita kan. Nah itu jadi more itu digunakan untuk melihat isi file, tetapi tidak sekaligus. Yang ditampilkan hanya layar per layarnya aja. Jadi kalau layar terminalnya besar, dia akan menampilkan sesuai ukurannya gitu loh. Nah sekarang kita quit, ketik Q. Sudah ya? Sudah? Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut perintah selanjutnya, yaitu chat. Bukan cat tembok ya, chat, CAT. Nah, perintah chat ini sama fungsinya dengan more untuk melihat isi file. Tetapi perintah chat itu dia nggak menampilkan per baris atau enggak per layar terminal, dia langsung membuka semua. Nah contoh, coba teman-teman ketikin CAT chat spasi nama filenya. Udah ya, di enter, muncul semua kan. Gak kelihatan kan hasilnya kan, muncul semua dia, muncul semua tuh. Nah ini kan perintah more yang tadi kita pakai ya. Nah kemudian di sini ada perintah chat kan. Nah ini dia tampil semua, nggak menampilkan per layar. Nah gitu. Jadi perbedaan more dengan chat itu, kalau more dia untuk membuka file tetapi nggak ditampilkan semua, dia ditampilkan berdasarkan besarnya layar. Nah sedangkan chat dia perintah yang digunakan untuk membuka isi file sekaligus. Jadi dia dibukanya walaupun layar terminal kita kecil, besar, nah itu dibuka sekaligus, kelihatan semua isinya. Paham ya? Paham? Ada yang mau tanya nggak? Oke teman-teman, saya ulangi ya. Untuk penulisan di Linux itu ada format penulisannya. Yang pertama tuh biasanya dia nama perintah atau command ya, command, kemudian spasi, kemudian dibarengi dengan parameter. Contoh misalnya tadi perintah ls ya, perintah ls. Nah itu kan dia untuk melihat isi direktori ya, yaitu implementasinya. Misalnya kita mau lihat isi direktori ya, direktorinya saja, itu perintahnya ls, cukup ls saja. Saya singkat gini aja ya. Tadi kan dia ada tanda dolar ya. Ya saya jadi dimulai dengan tanda dolar aja ya. Jadi yang belakangnya ini kan beda-beda ya. Nah, saya mulai dari dolar. Jadi perintahnya nanti kalau untuk melihat isi direktorinya saja, perintahnya cukup diketik ls itu ya. Nah kemudian kalau perintah ls ini untuk melihat isi direktori dan file hidden ya, file hidden, benar ya. Nah itu perintahnya formatnya ls spasi min a kecil ya, jangan salah, karena a kecil sama a besar artinya beda.
Nah, kemudian ada lagi perintah ls yang digunakan untuk melihat isi directory secara detail. Nah, gimana format penulisannya? ls spasi min l. Kalau untuk melihat isi direktori secara detail, dia contoh nanti formatnya seperti ini. ls sorry, terminalnya kehapus. Saya buka lagi. Contoh begini, kita mau lihat mau menggunakan perintah ls min l ya, ls spasi min l. Nah, nanti format penulisannya seperti ini. Nah, ini format penulisannya tuh baris yang pertama baris yang pertama biasanya dia menunjukkan directory atau file. Ya, benar ya. Nah, ini menunjukkan directory atau file. Kemudian dibarengi dengan permissionnya atau hak akses. Nah, kemudian ada ownernya juga atau ada grup, ukuran dan lain-lain. Nah, itu kalau kita gunakan perintah ls min l, nah itu akan keluar detail sampai besar ukurannya juga tuh kelihatan. Benar ya? Kemudian kalau kita mau lihat isi directory beserta subdirektorinya. Nah, perintah yang dipakai, contoh perintahnya seperti ini, ls spasi min r besar. Nah, ini nanti dia akan muncul seperti ini, ls spasi min r besar. Nah, ini subdirektorinya akan kelihatan. Di dalam direktori itu ada file atau ada direktori lain, itu kelihatan. Benar ya? Nah, kemudian tadi perintah yang kita coba lagi namanya perintah more ya. Perintah more. Perintah more. Nah, more ini digunakan tadi apa more? Ya, more perintah yang digunakan untuk melihat isi suatu file yang ditampilkan layar per layar ya. Benar ya? Layar per layar. Jadi file yang ditampilkan itu tergantung besar lebarnya layar yang kita buka gitu loh. Misalnya terminal kita buka sebesar ini. Nanti yang file yang misalnya layar yang kita buka terminalnya sebesar ini ya. Nah, ini file yang akan ditampilkan 81%. Ya. Ini tinggal ditekan Q, jadi nanti dia keluar. Tekan Q dia keluar. Jadi kita nggak usah, kalau kita nggak mau lihat selanjutnya di Q aja, quit artinya. Nah, kalau terminal kita perkecil ukurannya, nah itu yang akan kelihatan seperti ini. Nah, dia hanya 44% yang ditampilkan per awal. Nah, kemudian kalau untuk selanjutnya di enter, nah itu dia akan menampilkan layar per layar. Paham ya?
Nah, kemudian perintah selanjutnya itu formatnya ini more. Formatnya more spasi untuk penulisan, more spasi nama file. Nah, seperti ini contohnya, more latihan ya. Nah, kemudian perintah yang selanjutnya, perintah apa tadi? Chat ya. Nah, chat, perintah chat, perintah chat digunakan untuk melihat untuk melihat isi file sekaligus ya. Dia ditampilkannya nggak per layar nggak. Jadi sekaligus isi filenya misalnya ada 10 halaman, 10 halamannya akan ditampilkan. Jadi nanti kita bacanya juga agak bingung juga kalau pakai perintah chat. Tapi kalau untuk isi filenya kecil, cuma hanya 3 baris 4 baris, kita pakai cat lebih baik gitu. Contohnya seperti ini. Kita mau kita ketik chat spasi latihan. Nah, ini kan akan ditampilkan semua kan dari atas tuh kan. Benar gak? Benar ya. Jadi format penulisannya sama, nah, komennya, kemudian nama latihan, nama filenya ya. Benar ya. Nah, teman-teman, perintah yang selanjutnya yang biasa kita pakai itu CD. Sebelumnya kita udah sering pakai ya CD itu untuk pindah direktori ya, benar ya. Jadi kita nggak usah coba lagi karena udah sering kita pakai. Ya teman-teman, perintah CD dari awal kita udah sering gunakan ya. CD itu digunakan untuk pindah direktori. Jadi kita mau pindah dari direktori satu ke direktori yang lain, biasanya menggunakan perintah CD ya. Nah, perintah CD itu perintah CD digunakan untuk pindah dari direktori satu ke direktori lain. Contohnya misalnya kita ada di direktori root ya. Kita misalnya contoh ada di direktori root. Contoh kita ada di direktori root ya. Nah, kita ada di direktori root ya, benar ya. Nah, ini kalau dia tanda miring berarti dia root. Karena struktur untuk penamaan direktori yang udah pernah kita bahas dulu seperti ini. Nah, ini struktur direktorinya ya. Jadi teman-teman harus hafal juga nih struktur direktorinya. Nah, jadi kalau direktori garis miring itu dia artinya direktori root. Nah, berarti direktori lainnya ada di bawah direktori root ya. Nah, jadi tuh di bawah direktori yang garis miring ini dia ada direktori bin, direktori boot, direktori div, etc, home dan lain-lainnya gitu loh. Dan fungsinya ini file bin itu dia seperti
modul yang udah pernah saya kasih ya, itu dia isinya bin itu untuk apa, home itu untuk apa, lib itu untuk apa gitu. Nanti coba teman-teman baca lagi untuk penamaan direktori di Linux. Jadi teman-teman selain hafal perintah Linux, jadi harus hafal susunan direktorinya di Linux. Ngerti ya? Ya biar kita nggak tersesat gitu. Jadi misalnya kita mau masuk ke directory home, tapi kita nggak tahu directory home itu ada di mana gitu. Nah kita pasti bingung tuh. Sebenarnya directory home itu ada di mana gitu kan? Nah cara ngeceknya begini aja, diketik ls ya, pasti. Nah ini kan direktorinya ada di home ya, benar ya? Nah ini susunan direktori ini ada direktori bin, direktori div, home gitu ya. Ini setiap distribusi Linux beda-beda nih. Ada yang dia nggak ada direktori SRV, dia ada yang nggak pakai direktori shell Linux. Jadi setiap distribusi dia format direktorinya berbeda, walaupun nggak semuanya gitu. Paham ya? Nah perintah selanjutnya pwd. Nah pwd ini, perintah pwd, perintah pwd biasanya digunakan untuk ya betul, untuk melihat posisi direktori yang aktif ya, yang aktif. Jadi kita ada di sekarang kita saat ini ada di direktori mana gitu. Nah kadang kita suka bingung, nah sebenarnya kita ada di mana sih nih, ada di direktori mana sih? Contoh ya, misalnya ada di etc, misalnya saya ada di etc ini ya. Nah saya nggak tahu nih saya ada di direktori mana gitu loh. Jadi ya kita ngeceknya dengan ketik pwd aja, pwd. Nah berarti kita ada di direktori sini nih. Karena kalau hanya lihat ininya aja kan kita nggak tahu ya, kita ada direktori mana, benar nggak? Karena teman-teman lagi ada di direktori mana nih, dokumen ya, benar nggak? Masih di dokumen ya. Coba teman-teman masuk ke direktori dokumen masing-masing. Sudah? Kecilan ya? Bisa digedein. Sudah? Teman-teman udah masuk directory home? Udah dokumennya? Udah ya? Nah tadi perintah pwd digunakan untuk mengetahui posisi direktori yang aktif, benar ya? Coba teman-teman ketik pwd, enter. Nah jadi kita ketahuan nih kita ada di direktori mana ya. Nah berarti kita posisinya ada di direktori home, nama user, documents, benar ya? Karena kalau kita melihat dari sininya aja kan dari terminal hanya dokumen kan, kita nggak tahu posisi dokumen itu ada di mana gitu. Nah kalau kita ngetik perintah pwd, kita bisa tahu posisi kita ada di directory home. Paham ya? Paham ya? Nah perintah selanjutnya cp. Nah perintah cp itu perintah, bukannya capek ya, cp ya, cp itu perintah yang digunakan ya betul untuk mengcopy file ya, untuk mengcopy file ya. Yang ini yang CD formatnya
cd, kemudian directory ya, directory. Contoh kita mau masuk ke folder home ya, jadi ketiknya cd spasi home spasi nama user, bener ya. Nah, cp perintah yang digunakan untuk mengcopy file. Nah, formatnya seperti apa? Formatnya sama seperti yang lain, command spasi sort filenya spasi destination. Maksudnya apa nih? Maksudnya asal filenya di mana, nama filenya di mana, ngerti ya? Nah, contoh nih, kita punya, teman-teman udah bikin kan di dokumen itu file latihan ya, bener ya? Iya. Bener ya? Iya. Bener ya? Nah, coba sekarang teman-teman ketik cd. Udah ketik cd? Udah ya? Enter ya? Nah, sekarang ada posisinya ada di mana nih? Ada di home, bener ya? Home user ya? Iya. Dari user ya. Nah, coba teman-teman copy file yang ada di directory dokumen, namanya tadi latihan ya. Di directory dokumen namanya latihan. Nah, terus copy file latihan ini jadi latihan strip copy 2. Gimana caranya? Gimana? Tadi kan format penulisannya cp spasi short file ya. Dokumen. Bener ya, short file ya. Ini short file-nya kita bisa langsung ketikin dokumen nggak? Bisa. Hah? Nggak bisa ya? Karena kita harus kasih tahu namanya short file, kan kita harus tulis lengkap filenya itu ada di mana gitu loh. Makanya kan kita perlu ngetik pwd ini untuk tahu kita ada di directory mana ya, bener ya? Nah, sekarang kita ada di directory rootnya home, bener ya? Nah, jadi short file-nya itu ada di dokumen ya, bener kan? Iya. Nah, berarti kita harus masuk ke home-nya dulu kan? Jadi short file-nya home, sudah. Terus nama file, nama user. Dokumen. Nah, kemudian di nama user ini ada di folder user ini ada namanya dokumen. Benar gak sih? Nah, ada kan dokumen ya? Dokumen. Kemudian tadi nama latihannya apa? Latihan ya. Ya, jadi file latihan ini yang akan kita copy ke desktop. Nah, sekarang kita mau copy ke ya, kita mau copy ke file, ke folder yang sama atau ke desktop? Ke desktop ya, biar beda ya. Nah, kemudian untuk destination-nya kita spasi. Jadi jangan lupa setiap parameter dipisah dengan spasi ya. Jadi nggak boleh digabung satu baris gitu loh. Jadi nantinya error kalau digabung satu baris. Teman-teman spasi. Kemudian destination-nya kita mau letakkan, kita mau copy filenya di mana. Jadi filenya itu mau di copy di mana. Nah, coba teman-teman, tadi kita mau copy di desktop ya, benar ya? Destination-nya jadi ada di mana nih? Di desktop. Pakai home nggak? Nah, ini untuk destination kita harus jelas. Nah, jadi harus kita tulis tuh mau di copy di mana, directory home, nama usernya, kemudian desktop. Dia nggak bisa kita ketik desktop aja begini. Contoh ya, latihan copy 2. Contoh nih. Nah, kalau kita nggak lengkap nulis destination-nya, itu dia akan muncul error. Tuh kan error kan? Bener nggak?
Nah, karena si common ini, si Linux ini dia nggak tahu posisi desktop itu di mana. Jadi kita harus nulis lengkap. Loh, jadi kita harus nulis desktop itu ada di mana gitu. Desktop itu kan ada di folder home ya, benar ya, home, nama user ya, kemudian desktop, benar ya. Kemudian nama latihan yang di kopinya itu latihan copy 2, benar ya. Nah kalau sekarang pasti bisa karena kita kasih destinationnya itu lengkap. Kita mau taruh di mana, nama filenya apa gitu. Sekarang kita enter, tidak terjadi apa-apa kan, berarti sukses. Karena kalau di Linux kalau tidak terjadi apa-apa sukses. Nah ini dia nih file yang kita copy, benar ya, ada ya. Oke, nah teman-teman, perintah selanjutnya akan kita bahas perintah mv atau bisa disebut move. Artinya dengan perintah mv ini kita bisa memindahkan file dari direktori satu ke direktori yang lainnya. Perintah mv ya, perintah mv digunakan untuk memindahkan file dari direktori satu dari direktori ke direktori lainnya. Ya contoh formatnya sama seperti cp, dia mv spasi sortnya sort file, terus destinationnya ini memindahkan doang, dipindahin. kayak ngakak. Ya nanti kita coba ya. Kalau untuk ngekat bisa perintah remove kan. Nah sekarang kita coba ya, perintah mv ini. Majuin, kirim gambar. Kita coba perintah mv, kita pindahkan. Tadi kita udah bikin file latihan ya di desktop ya, yang tadi kita copy dengan perintah cp. Nah sekarang kita mau pindahkan yang file latihan copy 2 tadi yang kita buat. Kita mau pindahkan ke documents. Jadi nanti di file documents itu ada file latihan strip copy sama latihan strip copy strip 2 ya. Nah coba teman-teman ketik mv ya, mv spasi sortnya ada di mana. Kita biasanya nulis lengkap ya. Jadi sekalian untuk ngebiasain letak direktori gitu. Jadi kita apa letak direktori ada di mana. Nah itu direktorinya, source-nya ada di desktop ya. Ada di desktop latihan strip copy 2, benar ya? Ya. Nah sekarang kita mau pindahkan ke direktori documents. Nah itu destinationnya tadi bisa dengan begini bisa ya, tapi kita dibiasakan untuk lengkap ya. Jadi untuk membiasakan hafal gitu. Dokumen, terus ya dengan perintah ini bisa nggak tanpa nulis latihannya? Bisa ya? Bisa. Kita coba ya. Nah, jadi bisa ya. Jadi nggak perlu kita tulis nama latihan copy 2-nya lagi. Tapi kalau kita mau sekalian ganti nama bisa kita tulis jadi latihan copy 3 gitu loh. Contoh, coba sekarang kita lihat di direktori dokumen sekali udah ada belum ya? Coba teman-teman masuk ke home,
directory user, kemudian dokumen. Sudah masuk ya? Coba teman-teman ketik ls. Nah, itu filenya udah ada ya, file copy min2, bener ya? Udah ada ya, sekarang filenya jadi ada 4 ya, yang satu file temporary. Nah, sekarang filenya ini udah pindah. Nah, tadi kita mau pindahin dengan rename, bisa nggak teman-teman? Bisa. Bisa ya? MV Nah, kita coba ya. MV spasi home nama nama user. user, Nah, kemudian dokumen, terus latihan copy 2. Terus kita mau pindahin lagi ke desktop. Home nama user, bener ya, home nama user, kemudian desktop. Terus mau kita rubah namanya, coba ya, bisa gak ya? Copy rename, bisa nggak teman-teman? Nah, bisa kan? Jadi kalau kita mau sekaligus ngerubah namanya, program MV, perintah MV bisa digunakan untuk sekaligus merename. Bener ya? Ya, tadi yang kita copy kan latihan copy 2, udah nggak ada kan latihan copy 2 ya? Bener ya? Nah, tadi kan kita bikin perintah seperti ini. MV home nama user, dokumen. Nah, ini latihan copy 2 yang kita copy. Latihan copy 2. Nah, terus kita copy destination-nya di mana? Di home, nama user, desktop. Nah, kemudian namanya mau kita ganti jadi latihan copy min rename. Nah, setelah kita enter bisa ya jadi rename ya namanya ya. Bisa kan? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Perintah selanjutnya akan kita bahas perintah mkdir. Mkdir artinya make directory. Nah, tuh. Jadi fungsi mkdir ini fungsinya itu sebentar. Perintah selanjutnya mkdir ya. Mkdir digunakan untuk membuat directory baru ya. Nah ya, formatnya sama kayak yang lain. Dia perintahnya spasi nama folder baru. Nah, oh iya teman-teman, ini kan yang kita coba selama ini kan perintah-perintah dasar tanpa parameter ya. Nah, ini sebenarnya semua perintah ini ada parameternya juga. Contoh, tadi kita udah pakai mv, cp gitu kan. Nah, itu sebenarnya dia ada parameternya juga. Yang kita pakai tadi kan yang kita tes hanya tanpa parameter ya. Itu dia ada parameter untuk memindahkan. Tadi kita coba file ya, itu dia ada parameter yang berfungsi untuk memindahkan satu directory. Ya, jadi kayak nge-cut directory dipindahin ke directory lain. Nah, itu nanti teman-teman bisa coba buka di help-nya. Nah, di situ nanti kalau kita untuk memindahkan directory, nah itu tuh ada tuh. Di sini ada cara penggunaan MV untuk memindahkan directory. Nah, jadi tuh perintah yang kita pakai yang mana ya? Tahu nggak? Perintah yang kita pakai itu biasanya kalau untuk memindahkan directory. Nah, di sini ada nih move all source argument into directory. Nah, berarti ini dia digunakan untuk memindahkan semua isi directory gitu. Jadi nge-cut directory pindah ke directory lain.
Tadi yang kita coba kan hanya file ya. Iya. Jadi teman-teman ingat ya, kalau perintah di Linux itu kayak tadi kita coba cp, mv, nah itu hanya perintah dasarnya. Itu semua perintah di Linux ada parameter. Jadi kalau kita misalnya untuk buka menghapus file yang nggak bisa dihapus, nah gimana caranya gitu kan? Nanti kita coba di perintah rm ya. Sekarang kita mau coba perintah mkdir ya. Nah teman-teman sekarang lagi posisi ada di dokumen ya, bener ya? Bener ya? Ada di dokumen. Nah coba kita buka mkdir /help /mkdir min help min help. Jadi teman-teman tadi bukan slash tapi min. Jadi kita mau lihat parameter help itu adanya apa gitu loh. Perintah help itu adanya apa aja. Nah di sini perintah mkdir itu kita bisa pakai perintah min p. Nah min p ini untuk mengabaikan perintah error. Jadi kalau kita bikin directory biasanya ada error karena direktorinya salah atau apa, itu bakal diabaikan pakai min p. Sekarang teman-teman coba bikin directory apa ya, ini IK2A. IK2 ya. Coba teman-teman bikin directory IK2A B ya, kelas B ya. IK2A Itu kelas A. Oh IK2A. Coba teman-teman, nah ini nanti yang IK2B bikin foldernya IK2B gitu. Nah kita karena ada di kelas IK2A, coba kita bikin directory IK2A di dokumen. Gimana perintahnya? Nah tadi kan mkdir spasi, jangan lupa spasi ya. Tadi masih banyak yang salah gitu kan. Jadi setiap perintah dipisah dengan spasi. Mkdir spasi IK2A ya. Nah tidak terjadi apa-apa kan? Itu tandanya berhasil. Coba kita buka ls. Teman-teman ketik ls, ada ya, benar ya, warnanya biru ya. Itu biru folder. Dia coba kita buka ls spasi min l. Nah itu dia D directory, bener ya. Ya teman-teman udah berhasil ya bikin folder IK2A di dalam directory dokumen. Ya dia tandanya dia directory, dia ada tulisannya D di depannya. Dia kalau latihan nggak ada ya, bener ya, nggak ada ya. Ada yang ditanya nggak? Nah kalau nggak ada yang nanya sekarang coba teman-teman bikin directory IK2A di sebentar. Nah coba teman-teman bikin directory, IK2A. Kalau yang IK2A ya, kalau IK2B bikinnya IK2B. Buat directory ya IK2A di directory desktop dan jangan di desktop, terlalu gampang ya. Coba bikin di directory temporary
jadi bikin folder directory IK 2A di directory temporary. Jadi nanti posisinya, jadi kalau kita PWD itu nanti seperti ini, TMP IK 2A atau IK 2B. Benar ya, coba teman-teman bikin deh. Nah, teman-teman, jadi kita coba buat directory IK 2A di directory temporary ya. Nah, ini caranya ada dua, cara yang gampang dengan cara yang susah. Ada caranya yang sekali dengan sekali apa maksudnya, satu baris perintah aja udah cukup sebenarnya. Tadi teman-teman ada yang nyoba dengan cara lain juga, nah, itu kan jadi agak banyak ya caranya. Nah, kalau mau mudahnya itu kita cukup satu baris aja, ketik mkdir spasi. Nah, kita mau bikin di mana, temporary ya, temporary. Nah, kita langsung aja kita arahkan direktorinya, temporary IK 2A ya. Nah, dengan perintah ini sudah bisa juga kita tes ya. Nah, ada kan IK 2A kan. Nah, ada juga cara yang kedua, cara konvensional lah. Jadi kita harus meraba-raba, benar gak sih ada directory temporary gitu. Nah, biasanya caranya itu dengan cara kita masuk dulu ke folder temporary. Kita masuk temporary, nah terus dari temporary baru kita ketik. Berarti dua kali kan, dua kali perintah kan. Misalnya IK 2B. Nah, berarti kita dua kali perintah baru bisa bikin directory. Cara yang pertama cukup satu baris ya, bener ya? Nah, jadi itu bikin directory caranya bebas. Boleh pakai cara satu, cara dua, yang penting dia terbentuk direktorinya gitu. Ini teman-teman nggak usah terlalu baku ya. Ambil yang paling efisien aja, efektif gitu. Jadi kalau kita direktorinya sudah hafal, kita nggak usah masuk ke direktori lagi, nanti agak bingung gitu loh. Jadi kebanyakan perintah makan waktu kan. Tapi kalau kita udah hafal susunan direktori, kita nggak perlu masuk ke direktori satu baru bikin direktori gitu kan. Nah, sekarang kita bisa nggak bikin direktori sekaligus? Dengan mkdir kita bikin dua direktori sekaligus, bisa nggak? Hah? Kita coba ya. Bisa ya. Coba kita coba dulu, bisa apa enggak? Ya, coba teman-teman. Sekarang posisinya ada di root ya. Iya. Benar ya, ada di root ya, di CD garis miring. Posisi ada di root. Nah, coba teman-teman ketik mkdir spasi. Nah, kita mau bikin di desktop, jadi kita nggak perlu masuk ke desktop ya, langsung aja home, usernya, directory user, kemudian desktop, terus namanya folder 1 misalnya, folder 1. Nah, kita mau bikin lebih dari 2 folder ya, lebih dari 1 folder. Nah, sekarang pemisahnya apa? Kita cukup spasi. Jadi jangan digabung satu deret, nanti nama foldernya malah panjang gitu ya. Nah, ini kita spasi, kita coba ya bikin 2 folder. Folder desktop, folder 2. Bisa gak ya? Kalau nggak ada error berarti bisa. Bener, bisa kan? Nah, jadi perintah mkdir itu kita bisa bikin folder sekaligus. Misalnya kita mau bikin folder di directory desktop, directory dokumen, directory my picture atau musik. Nah, kita mau bikin directory dengan sekali baris, satu baris perintah aja gitu. Kita nggak mau bolak-balik ke directory 1, ke directory 2 lagi, directory 1 lagi, kan jadi bingung ya. Nah, itu yang satu-satunya kita harus ketik dalam satu baris itu, dipisahkan dengan spasi. Makanya teman-teman diharapkan tuh hafal nanti ya direktorinya ya, susunan direktori.
jadi cara ngapalnya sih gampang-gampang susah. Kalau teman-teman mau tahu susunan direktorinya ya itu teman-teman masuk ke directory root, kemudian di ls. Nah, itu kan tahu kita direktorinya ada di mana. Atau enggak kalau mau lihat subdirektorinya bisa, tadi kan pakai min R besar ya. Tapi kalau kita pakai perintah ls spasi min R besar di root, itu kita bakal bingung sendiri. Contoh nih ya, bingung kan? Karena direktorinya banyak banget. Nah, jadi ya saya udah sederhanakan bikin susunan direktorinya tuh. Teman-teman bisa lihat susunan direktorinya tuh di Linux tuh seperti ini. Ya, itu ada etc, ada home itu ada nama user, terus ada mnp, tmp, ya sama ya sama di Linux ya, nama yang kita buat. Kayaknya nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Ada Mau ambil. teman-teman untuk pertemuan di sini sampai perintah hadir. Terima kasih.